United fokus selesaikan transfer Amrabat. MU sedang mengerjakan kesepakatan terlambat untuk mengontrak gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat. Amrabat adalah salah satu dari 10 gelandang United yang masuk daftar kandidat pada awal musim panas. Namun, klub tersebut menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap pemain internasional Maroko tersebut. Namun, dengan semakin dekatnya batas waktu transfer pada hari Jumat, terjadi pergeseran dan United sekarang ingin mengontrak Amrabat dengan status pinjaman setelah mengklaim bahwa jika dia meninggalkan Fiorentina, maka dia akan pindah ke klub lain. Sumber agensi mengindikasikan bahwa United kurang memberikan janji sebelum memberikan hasil yang berlebihan. Namun, kemungkinan penambahan Amrabat masih akan menimbulkan pertanyaan tentang strategi klub di pasar. Tokoh-tokoh senior di United mengeluhkan spekulasi seputar Amrabat di media Italia. Namun, Fiorentina adalah klub Serie A ketiga yang ditangani United setelah mengontrakkan Onana dari Inter Milan dan Rasmus Højlund dari Atalanta. Meskipun pemain baru musim panas Mason Mount mengalami cedera otot saat kalah dari Tottenham awal bulan ini, manajer United, Erik ten Hag, selalu ingin memperkuat lini tengahnya dengan tambahan pemain lain. Amrabat lahir di Belanda dan bermain untuk klub Eredivisie, Utrecht dan Feyenoord. Mayoritas pemain United di bawah ten Hag pernah bermain di Belanda. Fiorentina telah meninggalkan Amrabat di kedua pertandingan Serie A mereka musim ini dan kontraknya akan habis tahun depan. Pemain asal Belanda, Ryan Gravenberch, telah diangkat sebagai calon gelandang lain karena perannya tidak penting di Bayern Munchen. Namun kini kabarnya dia mendekati Liverpool. Højlund debut dengan nomor punggung 17. Klub Premier League, MU, dilaporkan akan membuat pengumuman penting. Mereka akan mengumumkan nomor punggung dari rekrutan mereka, Rasmus Højlund. Di musim panas ini, MU sukses mendatangkan striker baru. Mereka sukses mendatangkan striker muda milik Atlanta, Rasmus Højlund. Meski transfer ini selesai sejak beberapa pekan lalu, nomor punggung Højlund masih misteri. MU belum mengumumkan nomor punggung berapa yang akan dikenakan sang striker. Manchester Evening News mengklaim bahwa tabir mengenai nomor punggung Højlund akan segera terungkap. MU siap mengumumkan nomor punggung sang striker dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa MU menunda pengumuman nomor punggung Højlund karena nomor punggungnya saat ini belum tersedia. MU dan Højlund memilih nomor punggung 17 untuk sang striker. Namun pada saat itu, nomor punggung itu masih dikenakan oleh Fred. Berhubung Fred sudah pindah ke Fenerbahce, MU bisa mengumumkan bahwa nomor punggung itu akan diwarisi oleh Højlund. Menurut laporan tersebut, nomor punggung Højlund akan segera diperkenalkan ke publik dalam waktu dekat ini. Sang striker dikabarkan akan debut di akhir pekan ini. Ia akan bermain menghadapi Arsenal, di mana ini laga perdananya untuk Setan Merah. Jadi sebelum pertandingan itu digelar, MU akan mengumumkan bahwa Højlund akan mengenakan nomor punggung 17 di tim mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa Højlund pasti debut melawan Arsenal, namun ia belum pasti bermain sebagai starter. Sang striker masih dipantau kondisinya hingga akhir pekan ini sebelum Ten Hag memutuskan apakah ia fit bermain sejak awal atau dari bangku cadangan. Update cedera Rafael Varane. Klub Premier League Manchester United akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi mengenai Rafael Varane. Sang bek dikonfirmasi mengalami cedera dan bakal absen dari tim mereka. Varane sejak musim lalu jadi pemain yang sangat krusial di lini pertahanan MU. Sang bek jadi pilihan utama Erik ten Hag di jantung pertahanan Setan Merah bersama Lisandro Martinez. Namun sang bek mengalami cedera baru-baru ini. Ia ditarik saat jeda pertandingan saat menghadapi Nottingham Forest. MU akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi mengenai cedera Varane. Mereka mengonfirmasi bahwa sang bek bakal absen dari tim mereka untuk menyembuhkan cedera ini. Dalam keterangan resmi mereka, MU membenarkan bahwa Varane ditarik keluar saat menghadapi Nottingham Forest karena mengalami cedera. Mereka tidak membeberkan secara detail apa cedera yang diidap sang bek, namun mereka hanya menyebut bahwa sang bek harus menepi dari tim mereka. Setan Merah juga menuliskan bahwa Varane akan menepi selama beberapa pekan, tanpa menjelaskan secara detail berapa lama ia akan absen. Secara terpisah, BBC Sport juga memberikan informasi terkait situasi Varane. Awalnya Varane dikabarkan mengalami cedera yang cukup serius, sehingga ia diperkirakan akan absen sekitar 6 pekan dari tim utama MU. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa cedera Varane tidak separah itu dan ia bisa pulih lebih cepat dari dugaan awal. Erik ten Hag sudah siap menyiapkan opsi mengganti Varane di lini pertahanan Setan Merah. Victor Lindelof akan menemani Lisandro Martinez di jantung pertahanan MU sembari menunggu Varane pulih dari cedera. MU berpotensi masuk grup neraka di Liga Champions. Pengundian fase grup Liga Champions musim ini bakal segera digelar. MU berpeluang berada di grup neraka bersama Barcelona dan AC Milan. Masih seperti musim-musim sebelumnya, penyisihan grup Liga Champions musim ini akan diikuti 32 tim. Sejauh ini sudah ada 29 klub yang lolos ke fase grup. Nantinya ke-32 tim tersebut bakal dibagi ke dalam 4 pot pengundian fase grup. Pot 1 diisi para juara Liga Champions, Liga Eropa musim lalu, dan 6 juara Liga Domestik Eropa. Adapun pot 2 sampai pot 4 ditentukan berdasarkan ranking koefisien UEFA. Sementara itu, MU yang merupakan satu di antara tim unggulan berada di pot 2, undian fase grup. Berada di pot 2, MU berpeluang menghuni grup neraka. Tim Setan Merah bisa menghadapi klub kuat di pot 1, seperti Barcelona, Bayern Munchen, dan Paris Saint-Germain. Namun, MU tidak akan bentrok dengan Manchester City yang menempati pot 1, sebab tim-tim dari negara yang sama tidak bisa saling bertemu pada penyisihan grup.
Selain tim kuat di pot 1, MU juga bisa berhadapan lawan tangguh di pot 3. Satu di antara tim elit Eropa yang berada di pot 3 adalah AC Milan. Setelah 3 tahun terakhir berlangsung di markas besar UEFA, Nyon Swiss, kali ini undian akan berlangsung di Grimaldi Forum, Monaco, Prancis pada Kamis yang akan datang. Adapun pertandingan pertama fase grup Champions League akan diadakan di 19 sampai 20 September mendatang. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates.